Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya akan membahas tema yang keempat tentang puasa dan tindakan kedokteran gigi. Nah, tema yang keempat ini tentang cetak gigi untuk kepentingan pembuatan protesa gigi. Biasanya yang sering cetak gigi itu kalau nggak buat protesa gigi atau gigi palsu, itu biasanya dilakukan pada saat kita mau perawatan orto. Biasanya yang sering, yang paling banyak dilakukan nyetak itu seperti itu. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah proses cetak pada saat kita berpuasa itu membatalkan puasa? Kemudian yang kedua, pertanyaannya tentang sensasi rasa segar dari bahan cetaknya yang kadang-kadang berasa mint, kadang-kadang ada rasa buah-buah gitu ya. Nah, sensasi rasa segarnya itu apakah membatalkan puasa? Dari segi agama, saya akan membahasnya berdasarkan fatwa dari MUI Kota Bandung. Jadi fatwa ini dikeluarkan oleh MUI Kota Bandung dari hasil musyawarah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2018. Nah, di sini yang perlu kita jadikan dasar dulu, yaitu dari Al-Quran dan dari hadis. Dari Al-Quran itu saya akan menyampaikannya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat An-Nisa, surat keempat pada ayat ke-119. Dan aku syaitan benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka yang menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah dan benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Kemudian yang kedua, dari Abu Darda berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Dan Allah telah menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah. Dan janganlah kamu berobat dengan yang haram. Ini dari HR Abu Dawud. Dari Utsman bin Syarik berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Setelah mengucapkan salam terus, aku pun duduk. Maka datanglah orang-orang Arab, Badui, dari arah sana dan dari arah sana. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, apakah kami boleh berobat? Nabi SAW menjawab, berobatlah karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tiada menjadikan suatu penyakit, melainkan menjadikan pula obat penawarnya, kecuali penyakit yang satu, yaitu pikun. HR Abu Dawud. Berikutnya, hai Disi. Nah, kemudian ini ada hadis lagi dari Lakit bin Sabrah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang wudhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakan wudhumu, silangi sela-sela jarimu, dan hiruplah air oleh hidungmu dalam-dalam kecuali jika kamu sedang saum. HR Ashabu Al-Sunan. Maka di sini tidak boleh berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air oleh hidung karena khawatir ada air yang masuk ke dalam perut. Nah, berlebih-lebihan dalam berkumur dan menghirup air oleh hidung hukumnya makruh bagi yang sedang saum sebagai sifat berhati-hati. Jadi ini sebagai salah satu sifat kita berhati-hati dalam berpuasa ya. Apabila berlebih-lebihan kemudian ada air yang masuk ke dalam perut, maka batallah saumnya. Nah, lantaran ia telah melakukan sesuatu yang dilarang.
Dan jika tidak berlebih-lebihan, kemudian ada air yang masuk, maka tidaklah batal saumnya. Jadi kalau kita misalnya berwuduknya ke kenceng-kenceng gitu ya, atau dengan tidak berhati-hati sehingga air yang masuk ke dalam perut itu banyak, apalagi sampai kenyang, itu pastilah batal ya puasanya. Tetapi jika kita sudah berhati-hati, dengan tidak sengaja air itu terhirup sedikit, namun tidak sampai masuk ke dalam perut, itu ini disampaikan dalam tafsir hadis ini, yaitu jika tidak berlebihan air yang masuk maka tidak batal saumnya, seperti itu ya. Lantaran hal ini karena ia melakukan sesuatu yang diizinkan. Ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Seperti itu ya sahabat dan Thalia. Kemudian yuk kita lanjut ke hadis berikutnya. Dari Amir bin Rabi'ah berkata, aku melihat Nabi SAW bersiwak atau menggosok gigi dengan kayu arak ketika beliau sedang saum, dan aku melihatnya tidak terhitung. Artinya Rasulullah itu sering melakukan itu ya. Ini disampaikan HR Abu Daud, Bukhari, dan Tirmizi. Yakni aku sering kali melihat Nabi SAW bersiwak ketika sedang saum. Maka dalam hal ini tetap disunahkan bersiwak bagi orang yang sedang saum pada setiap hari. Ini pendapat jumhur ulama dan 3 imam tujahid. Dari ketiga imam mazhab ya. Nah, sementara menurut pendapat lain bahwa bersiwak itu dimakruhkan mulai dari tergelincir matahari hingga terbenam bagi yang sedang saum karena mempertahankan bau mulutnya. Sebagaimana penjelasan di atas pada bab fadail. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Umar atau Mujahid, Asy-Syafi'i, dan Al-Auza'i. Jadi seperti itu ya sahabat dan Thalia. Jadi ada 2 pendapat tentang sikat gigi pada saat berpuasa. Jadi ada yang 3 mazhabnya itu menyampaikan bahwa hal itu dibolehkan karena pernah melihat Nabi SAW bersiwak pada saat puasa. Namun pada pendapat yang satunya bersiwak itu dimakruhkan. Dan ini alasan ini tujuannya untuk mempertahankan bau mulutnya, karena bau mulut itu adalah nantinya katanya menjadi baunya surga di akhirat, seperti itu ya. Kemudian ini ada hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merasa mual sehingga muntah padahal dia sedang berpuasa, maka tidak wajib mengkodoknya puasanya. Dan siapa yang sengaja berusaha agar muntah, maka wajib dikodok. Di dalam riwayat lain dikatakan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib mengkodok. Hadis HR Ashabus Sunan dan mensahihkannya. Jadi di hadis itu dijelaskan bahwa kalau yang sengaja memuntahkan itu membatalkan dan harus mengkodok puasanya. Tetapi jika mual dan muntahnya itu tidak disengaja, muntahnya secara spontan, itu tidak membatalkan dan tidak wajib mengkodoknya. Seperti itu ya. Hadis ini menyampaikan bahwa saum itu menjaga dari sesuatu yang masuk, bukan dari sesuatu yang keluar, seperti teori atau kaidah yang sudah populer di atas. Tetapi tidak demikian adanya bila sesuatu yang masuk itu tidak melalui lubang atau rongga yang terbuka, seperti obat suntik atau infus yang dimasukkan melalui bawah kulit, maka tidak membatalkan puasa. Jadi menurut pendapat ini, yang dimaksud memasukkan itu melalui lubang yang melalui saluran, lubang yang memiliki saluran gitu ya.
atau yang terbuka seperti obat suntik atau infus yang dimasukkan melalui pembuluh darah, melalui bawah kulit, maka tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang ini tentang hadis yang berhubungan dengan wudhu tadi, bahwasanya telah diceritakan di samping Ibnu Abbas mengenai wudhu karena makan. Kata Al-Amas, dan pada kesempatan lain pernah pula diceritakan tentang dibekam bagi orang yang sedang berpuasa, maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya keharusan berwudu itu karena ada sesuatu yang keluar, bukan karena ada sesuatu yang masuk. Sementara yang membatalkan saum adalah karena ada sesuatu yang masuk, bukan karena ada sesuatu yang keluar. Jadi sudah jelas ya, kalau tadi tentang muntah itu kan ada yang dikeluarkan dari tubuh kita. Kalau keluarnya itu secara spontan, bukan karena kesengajaan, tidak diniatkan oleh kita untuk muntah, itu tidak membatalkan puasa. Seperti itu ya. Dan telah diriwayatkan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Lakit bin Sabirah, hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung ketika wudhu, kecuali jika kamu sedang saum. Jadi kalau saum itu maksudnya di sini harus berhati-hati. HR Al-Baihaqi, Ibnu Abi Saibah, Abu Ya'la, Al-Bukhari. Seperti itu ya. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya saum itu menjaga dari sesuatu yang masuk, bukan menjaga sesuatu yang keluar. Sementara keharusan berwudu adalah karena ada sesuatu yang keluar, bukan karena ada sesuatu yang masuk. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada hadis. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila menelan batu kerikil atau sesuatu yang bukan makanan, tidak termasuk kategori makanan, atau diinjeksi, disuntik, atau mengobati lukanya, atau memasukkan obat ke rongga otaknya, sehingga obat-obat tersebut masuk ke dalam rongga perutnya, maka batallah saumnya. Jika ia sadar bahwa dia sedang berpuasa dan tidak apa-apa, tidak batal saumnya jika ia lupa. Jadi seperti itu ya. Jadi yang dimaksud di sini yang injeksinya itu kalau disuntikan sampai masuk ke dalam rongga perutnya. Jadi kalau sampai masuk ke dalam perut itu bisa membatalkan puasanya. Kalau itu tidak sampai masuk ke perut, hanya di bawah kulit, itu masih dibolehkan, tidak membatalkan puasa ya. Seperti itu ya, sahabat dan Talia ya. Nah, berkata Al-Mawardi, pendapat ini sahih, yakni apabila ia menelan makanan atau minuman atau sesuatu yang bukan makanan atau minuman seperti uang logam, batu kerikil, buah, pala, atau menelan buah badang, maka batalah saumnya dan ia wajib mengkodoknya. Apabila hal itu dilakukan dengan sengaja dan ingat bahwa dia sedang saum. Apabila lupa, maka ia tetap berpuasa. Jadi kalau kita lupa, hilaf, ya kita masih diperbolehkan untuk melanjutkan puasanya ya. Dan yang disebut saum itu adalah menahan dari segala sesuatu. Lagi pula larangan menelan benda-benda di atas itu telah disepakati oleh para ulama. Dilarangnya menelan benda-benda tersebut adalah karena akan membatalkan puasa. Nah, di sini ada contoh juga yang disebutkan menghirup debu dan mencium wewangian itu tidak membatalkan saum, maka tidak dilarang ya. Tetapi menelan makanan dan minuman dapat membatalkan saum, maka itu dilarang. Kemudian pula menelan benda-benda yang disebutkan tadi di atas itu ya. Nah, dari penjelasan itu, adapun kesimpulan dari pendapat para imam mazhab tentang poin-poin terpenting dari pembahasan di atas adalah
bahwa saum itu menjadi batal disebabkan muntah yang disengaja atau sengaja menelan segala benda hingga sampai ke dalam rongga mulut, baik berupa makanan yang bergizi maupun bukan makanan yang bergizi. Jadi dari kesimpulannya tadi itu, kita tidak boleh menelan apapun dengan sengaja jika sedang berpuasa, karena itu akan menyebabkan puasanya batal. Tetapi pada penjelasan tadi, jika itu ditertelan tidak sengaja dan hanya sedikit yang tidak sampai masuk ke dalam rongga perut, itu tidak membatalkan puasanya ya. Dari hadis yang sudah saya sampaikan berdasarkan fatwa MUI, itu bisa disimpulkan ya, dan bisa menjawab pertanyaan tentang cetak gigi, tentang proses cetak gigi. Jadi bisa disimpulkan yang pertama, apakah proses cetak gigi yang memasukkan bahan cetaknya ke dalam gigi itu membatalkan puasa kita? Jawabnya tidak, karena bahan cetaknya hanya ada di dalam rongga mulut, tidak sampai tertelan ke dalam perut. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apakah sensasi rasa segar yang timbul atau yang dimiliki dari bahan cetakan tersebut yang berasa-rasa itu, yang bervariasi rasanya, seperti rasa buah atau mint, apakah membatalkan puasa? Jawabnya juga tidak, karena itu hanya sensasi rasa saja, tidak menyebabkan ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga perut kita. Nah, dari penjelasan saya ini sudah bisa terjawab ya. Jadi sahabat Dentalia, jika ingin melakukan perawatan gigi untuk buat gigi palsu atau memasang behel, itu tidak masalah, bisa dilakukan, tetapi dianjurkan dilakukannya pada malam hari atau setelah berbuka sebagai rasa kehati-hatian kita atau sebagai tindakan kehati-hatian kita untuk menjaga puasa kita. Tetapi jika terpaksa harus dilakukan pagi hari pada saat kita puasa, tidak masalah. Misalnya dokternya prakteknya hanya pagi, malam tidak praktek, contohnya seperti itu. Atau kita bisanya hanya datangnya pagi hari, malam harinya kita tidak bisa pergi, mungkin karena tidak ada yang mengantar atau jauh atau segala macam, itu tidak masalah dilakukan pagi hari ya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang tema kali ini ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan dalam menyampaikan hadis-hadis dari fatwa MUI. Jika itu terjadi kesalahan, itu adalah kesalahan dari saya. Tetapi jika itu kebenaran, adalah memang kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan semoga ibadah kita, puasa kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.